Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah kembali dengan surah Al-Lail, adalah surah yang ke-92. Bagaimana kabar kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi? Alhamdulillah sehat-sehat, terkendali. Alhamdulillah. Jadi kondisi jamaah juga harus diperhatikan ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah kembali ke menu biasa. Mungkin sebagian menu dagingnya sudah menipis, jadi kita kembali kepada menu biasanya. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Lail ini melanjutkan pada pertemuan kita terakhir, karena kemarin adalah masuk di dalam ayat yang ke-13, 13, 14, 15, 16, bahkan nanti sampai yang terakhir insyaallah. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dimulai dengan kata wa dan inna, sesungguhnya, lana milik kamilah. La itu memberikan makna kepemilikan, na kami, kembali pada Allah SWT. Kalau ada kata na, nahnu, yang berarti kami kembali kepada Allah, tidak dimaknai dengan kuantitas, tidak dimaknai dengan jumlahnya yang banyak, bukan, tapi menunjukkan martabat, kedudukan. Itu dalam bahasa Arab. Jadi beda kalau dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau kami yang kembali pada Allah, itu menunjukkan kedudukan Allah yang luhur, yang agung, yang kemudian memberi makna ta'zim dan syaraf. Lal akhirata, lana lal akhirata, lam di sini adalah lam taukid, adalah akhirat. Wal ula, dan dunia. Ula ini adalah yang pertama, akhirat adalah yang akhir. Yang pertama dimaknai dengan dunia, dan yang akhir adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya kalimat ini dimulai dengan inna. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan taukid, penguatan, sungguh itu. Yang kedua dalam taukid, ini memberi makna penguatan. Inna bobotnya adalah 2, la ini adalah 1 menjadi 3, dan susunan dengan mendahulukan jar majrur sebagai khobarnya inna, didahulukan daripada isimnya inna al-akhirah. Ini juga menjadi penguat, jamaah rahimakumullah. Jadi ini kemudian kalau kita lihat kondisinya adalah mukhatab, orang yang kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu kemudian betapa ingkarnya mereka terhadap akhirat, sehingga Allah kemudian harus menguatkan redaksi dengan kuat, dan sungguh benar-benar milik kamilah dunia dan akhirat itu. Milik kamilah akhirat dan dunia. Nah ini maknanya, nanti kita lihat dalam tafsirnya. Fa anzartukum naran talazza. Fa maka, memberi makna cepat, segera. Anzartu, anzaro memberi peringatan. Anzartukum, aku telah memberi peringatan, memperingatkan kum kalian, naran dengan neraka, talazza yang menyala-nyala. Talazza itu sifat bagi naran. Kalau naron diungkapkan dalam bentuk isim nakirah, tidak ada alif lamnya, itu memberi makna ta'zim, menakutkan. Takhwif memberi makna rasa takut, hati-hati dengan neraka. Harus hati-hati. Naron. Jadi naron talazza. Nar sendiri itu sudah panas, kemudian disifati dengan menyala-nyala, maka menunjukkan betapa panasnya neraka itu. Jadi peringatan sudah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya dan sudah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi makna ancaman. La yaslaha illal ashqa. La tidak akan, yaslah masuk
ha kepada nar. Jadi kata nar itu kalau secara gender dalam bahasa Arab dihukumi dengan mu'annas atau perempuan. Maka ha kata gantinya kembali pada nar. Tidak akan masuk kecuali, redaksinya gitu. Tidak akan masuk kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Nanti kita lihat apa makna al-ashqa. Ayat ini tidak disampaikan gini, yaslahal ashqa. Misalkan kalau di luar Al-Qur'an yaslahal ashqa tanpa la, tanpa illa. Yaslahal ashqa maknanya adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang paling celaka yang akan masuk neraka. Itu kalau bahasa kita kurang menggigit. Maka Al-Quran menggunakan redaksi yang lebih kuat lagi. La yaslaha, tidak akan bisa, tidak akan pernah ada orang yang bisa masuk illa kecuali. Jadi menafikan semuanya, kemudian ada pengecualian al-ashqa, orang yang paling celaka. Ini kemudian menjatuhkan martabat orang yang celaka, karena menunjukkan bahwa neraka itu adalah tempat buruk, tidak ada yang mau. Sebagaimana ketika Allah menciptakan neraka, maka memanggil malaikat Jibril, bagaimana pendapat wahai Jibril terkait dengan neraka ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, tidak ada yang mau masuk ke neraka ini ya Allah. Maka hufatin naru bisyahawat. Kemudian neraka itu dilingkupi dengan syahwat hawa nafsu. Maka disebutkan bahwa ya Allah, tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang mau masuk ke neraka ini kecuali mereka yang terlena menuruti hawa nafsu buruk dan hawa nafsu jahat yang ada dalam dirinya. Al-ashqa. Siapakah itu? Ashqa ini jamaah rahimakumullah adalah isim tafdil, maka memberi makna paling celaka. Kayak seperti Allahu Akbar. Akbaru adalah isim tafdil, paling besar. Kalau saghirun kecil, kalau asghar paling kecil. Kemudian kalau qasirun pendek, aqsar paling pendek. Nah, seperti itu isim tafdil. Qalilun sedikit, aqallu paling sedikit. Kalau katsirun banyak, kalau aktsaru paling banyak. Itu paling gitu. Ini polanya adalah af'alu. Siapakah orang yang celaka itu? Allazi, yaitu orang yang kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Kadzdzaba mendustakan kebenaran, wa tawalla berpaling dari keimanan. Sehingga kadzdzaba ini jamaah rahimakumullah, kenapa harus ada dalam kurung? Kadzdzaba termasuk fi'il muta'addi, adalah kata kerja yang memerlukan objek. Transitif ya, transitif memerlukan objek. Sedemikian juga tawalla, kata kerja yang memerlukan objek. Tetapi di sini tidak disebutkan objeknya, melainkan disembunyikan. Kadzdzaba, apa yang dia dustakan? Al-haq, kebenaran. Wa tawalla, dan berpaling. Dari apa dia berpaling? Iman, dari keimanan. Kadzdzaba beda dengan kadziba. Kalau kadziba dusta, kalau kadzdzaba mendustakan. Kadziba mungkin sekali, dua kali, tapi kalau kadzdzaba berkali-kali dengan kesengajaan dan keseriusan. Berarti mereka ini adalah dengan sengaja mendustakan kebenaran dan juga dengan sengaja berpaling dari keimanan. Nanti ada kaitannya dengan surat Toha 124. Wasayujannabuhal atqa. Wa dan seakan. Sin ini jamaah rahimakumullah, sin itu berbeda dengan saufa. Saufa, kalau saufa di dalam Al-Quran ada berapa kali Bapak Ibu? Pernah menghitung tidak kata saufa? Kata saufa, jadi kata saufa, fasaufa 42 kali, kurang lebih 42 kali. Saufa itu akan melakukan sesuatu, tapi jarak antara ucapan dengan aksinya itu masih cukup lama. Kalau yang masih lajang, misalkan saufa atazawwaju, saya akan menikah. Kapan? Ya mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Itu menggunakan kata saufa. Tapi kalau menggunakan kata sa'atazawwaju, saya akan menikah dalam waktu dekat. Jadi GPL, gak pakai lama. Itu menggunakan sa dengan saufa. Di dalam ayat tadi menggunakan sa.
Wasayujannabuha, wa dan sa akan, yujannabu dijauhkan, ha dari neraka siapakah? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Lawan dari al-ashqa adalah al-atqa, dari kata takwa. Atqa sama-sama isim tafdil. Yang tadi akan dimasukkan, la yaslaha illal ashqa, akan dimasukkan. Kalau di sini akan segera dijauhkan dari neraka al-atqa. Kategori al-atqa, orang bertakwa apa? Ayat ini memiliki kesepadanan. Al-ashqa lawannya ada al-atqa. Kalau orang yang syaqiyun, yang celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kalau al-atqa siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi, orang yang, isim mausul ya. Biasanya isim mausul kemudian diikuti dengan jumlah, dengan kalimat namanya silatul mausul. Dan nanti ada domir kata ganti yang kembali pada alladzi. Yu'ti menginfakkan, memberikan bermakna infakkan, malahu hartanya. Hu ini Bapak Ibu kembali pada alladzi. Maka ini disebut dengan a'id, artinya adalah kembali. Ada kata ganti mengikat dengan alladzi. Kenapa hu? Kenapa bukan ha? Karena alladzi itu adalah isim mausul untuk muzakkar laki-laki, dan hu kata ganti untuk laki-laki tunggal, berarti serasi. Itulah Al-Quran, tidak ditemukan celah kesalahannya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka memberi makna membersihkan. Kayak zakat itu adalah membersihkan. An-numuwu, dan juga untuk tumbuh dan juga berkembang. Jadi yatazakka yang menginfakkan hartanya adalah untuk membersihkan dari apa? Dari sifat kikir dan tamak. Karena tidak merasa menggagahi memiliki harta yang dimiliki, tapi itu adalah titipan, di dalamnya ada hak lisail wal mahrum. Kemudian ke-9 ayat 19, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza. Wa ma, wa dan ma, tidaklah li ahadin, bagi satu, indahu di sisinya, min nikmatin, dari nikmat yang khair, tuzza, yang kemudian diberikan sehingga atau dibalas. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas. Maka di sini ada catatan kaki. Maksudnya bahwa orang yang bertakwa membantu orang lain bukan karena orang itu berjasa kepadanya sehingga perlu membalasnya, melainkan hanya mengharap ridha Allah. Jadi kalau membantu seseorang karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, dari surah Al-Bayyinah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi orang itu membantu orang lain karena apa? Illa, kecuali ibtigha'a, mencari, wajhi rabbihi, keridhaan Tuhannya, al-a'la, yang maha tinggi. Wala saufa yarda, terakhir, wala saufa yarda, dan la ini memberi makna sungguh. Sungguh, kelak dari kata saufa. Yarda, dia akan mendapatkan kepuasan, yaitu menerima balasan amalnya. Inilah makna dari ayat 13 sampai 21. Sekarang kita ke sini jamaah rahimakumullah. Kita lihat tafsirnya. Masih kuat duduk bersila? Kebanyakan kalau habis makan daging. Sekarang sudah kembali ke kangkung atau masih makan daging Bapak Ibu? Oh masih ada. Pada hari tasyrik baru selesai kemarin ya. Alhamdulillah. Yang masih makan daging, alhamdulillah. Yang sudah pensiun dengan daging, ya alhamdulillah. Ada yang masih makan daging tahu, daging tempe, alhamdulillah. Itu pun daging. Jamaah rahimakumullah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini menjelaskan terkait dengan dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Ay lana kullu ma fil akhirah, semua peristiwa yang terjadi di akhirat itu di bawah kekuasaan Allah, Malik Yaumiddin. Dan apa-apa yang ada di akhirat itu juga di bawah kekuasaan Allah SWT. Surga dan neraka itu di bawah kendali Allah. Termasuk juga malaikat itu di bawah kendali Allah. Semua di bawah kendali Allah.
Ini menunjukkan seperti itu. Wa kullu ma fid dunya, termasuk apapun yang ada di dunia. Jadi bukan milik kita, milik Allah SWT. Jadi natasarrafu bihi kaifa nasya, ya suka-suka Allah. Maksudnya adalah karena itu milik Allah, ya Allah akan memperlakukan, menggunakan sebagaimana Allah kehendaki. Kalau Maha Kuasa, ya Allah Maha Kuasa, termasuk memberi ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan tidak mengampuni siapapun yang Allah kehendaki untuk tidak diampuni. Gitu. Jadi kehendak Allah mutlak di sana. Kekuasaan Allah itu kemudian menjadi kekuasaan mutlak. Faman arada syai'an minad daraini, siapa yang menginginkan dari dua tempat ini, akhirat dan juga dunia, falyatlubhu minna, mintalah kepada Allah. Allah akan memberi dan akan ngasih kepada siapapun yang dikehendaki, manasya'u liman nasya'. Allah akan memberikan apapun yang Allah kehendaki kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kan nggak boleh iri, karena itu adalah pembagian dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya kembali kepada Allah, menyadarkan kita untuk kembali pada Allah. Siapa yang kemudian masih bisa menikmati hidangan yang enak, bersyukur kepada Allah. Siapa yang kemudian sudah tidak boleh menikmati hidangan enak, tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Masih hidup, masih hidup, dan pernah merasakan makanan enak yang sudah tidak boleh dirasakan lagi. Inilah kemudian menjelaskan bahwa siapapun yang kemudian di dunia merasa kuasa, ketika dia meninggal, mati dan dibangkitkan oleh Allah, itu tidak punya kekuasaan lagi. Siapapun yang yakin bahwa ketika dia menjadi penguasa, mampu mengendalikan tatanan dari kekuasaannya dengan gerakan jari saja, main tunjuk sana, tunjuk sini untuk melakukan perubahan, bahkan merubah aturan, mungkin dia bisa melakukan ketika masih di dunia, tapi dengan kekuasaan yang terbatas dan kecil. Besok di akhirat tidak berguna lagi. Jadi telunjuknya tidak berguna lagi untuk merubah keputusan Allah. Ini menjadikan pada kita bahwa jangan sombong. Pada dasarnya kita tidak memiliki apa-apa. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semua milik Allah dan akan dikendalikan oleh Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Tsumma hadzara min sulukit tariqin nar. Nah, inilah peringatannya di sini. Jamaah rahimakumullah. Allah memberi peringatan, ancaman kepada kita, adalah kembali kepada kita manusia. Ingat, ini berlaku untuk seluruhnya, wabil khusus untuk kafir Quraisy pada waktu itu. Fa anzartukum naran talazza, maka Allah telah memberi peringatan, memperingatkan kepada kalian api yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalam kecuali orang yang durhaka, adalah orang mendustakan dan berpaling, mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Kita lihat, ternyata jamaah rahimakumullah, neraka itu sudah diperuntukkan, sudah ada calon penghuninya. Di dalam ayat ini, dengan tidak menafikan pada ayat yang lain, Al-Ashqa adalah penghuni api yang menyala-nyala. Ini Al-Ashqa, orang yang kemudian paling celaka. Orang paling celaka ini, kalau kita lihat di sini, di sini nggih, ini. Yaqulu jalla sanahu la yadkhuluha fayasla bisa'iriha ilal ashqa. Tidak akan ada orang masuk dengan menyala-nyalanya api kecuali orang-orang yang durhaka. Siapa? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Allazi kadzdzaba bi ayati rabbih. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa arada anha, dan berpaling darinya. Walam yasduq biha, dan tidak membenarkannya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pada surah Toha. Mari kita lihat dalam surah Toha. Belum kelihatan. Surah Toha ayat keberapa? Toha. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Enggak, jadi ada di atas. Menikah surah yang ke-20. Kita lihat ayatnya yang ke-124. Di sini
Oke, kita lihat. Waman a'rada. Saya persingkat tampilannya, transliterasi ditutup. Waman a'rada. Ingat, waman dan man, sesiapa orang yang, baik laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, a'rada, berpaling, ang zikri, dari peringatanku, peringatan Allah. Di mana peringatan Allah? Al-Quran. Ayat-ayat Allah itu adalah peringatan Allah. Sesiapa yang kemudian berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya adalah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Hidupnya disempitkan oleh Allah. Banyak masalah, satu masalah timbul masalah yang lagi, belum selesai datang masalah lagi, merasa tidak nyaman. Bumi terasa sempit baginya, merasa terancam, tidak tenang. Makna yang kedua adalah dalam tafsirnya ma'isyatan dongka, ketika orang ini kemudian dikuburkan, himpitan tanah liang lahat itu kemudian sampai tulang rusuknya, sehingga kemudian tulang tangannya itu kemudian terhimpit juga oleh tanah liang lahat itu. Itu baru di dunia. Maknanya di dunia adalah Allah tidak membiarkannya dalam keadaan yang nyaman. Sekalipun hidupnya di dunia merasa hihahihi, mesam-mesem, guyang-guyu, tapi selama dia masuk dalam kategori orang yang berpaling dari peringatan Allah, sebenarnya itu bukan penampilan aslinya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah. Kalau di akhirat hatinya itu tertunduk hina. Jadi mukanya tertunduk hina. Itu yang sebenarnya. Ini a'rada, berpaling dari peringatan Allah. Balasannya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, a'ma, dalam keadaan buta. Jamaah rahimakumullah, apa sih kategori a'rada? Orang yang berpaling. Jika ayat Allah mengatakan satu perintah, maka dia meninggalkannya, itu berpaling. Jika ayat Allah mengatakan itu satu larangan, kemudian dia adalah melakukan, itu berpaling. Maka keberpalingan atas kesengajaan ini, berpaling karena sengaja, sudah tahu dan tetap menerjang terhadap perintah dan juga larangan itu, maka dia terkena ayat ini, jamaah rahimakumullah. Bagaimana jika tidak tahu? Misalkan seseorang kemudian jangan makan daging babi, telinganya, apapun unsur darinya. Ternyata dalam satu hidangan dia tidak tahu kalau itu adalah daging babi. Dikarenakan tidak tahu, atas ketidaktahuan, atas kebodohannya itu, maka tidak dikenakan dosa. Tapi kemudian ketika sudah dikasih tahu, kemudian pakai aji pongno, napa menika? Mumpung enak, mumpung ono gitu. Kemudian pura-pura tutup mata. Meskipun pakai bismillah 7 kali itu tetap kemudian tidak merubah yang haram menjadi halal, karena masih dapat alternatif makan yang lain. Dia tidak dalam kondisi terpepet, tidak dalam kondisi nyawanya terancam akan mati, dan tidak dalam kondisi yang kemudian hanya ada itu makanan itu saja. Maka kemudian tidak boleh. Jika kemudian memang karena ketidaktahuannya dan benar-benar tidak tahu, maka Allah Maha mengetahui, maka tidak ada dosa baginya. Sama seperti jamaah rahimakumullah, ketika sedang berpuasa Ramadan kemudian makan minum di siang hari, karena tidak tahu maka tidak membatalkan puasanya. Terkadang kita berdoa, ya Allah, semoga saya lupa kalau hari ini puasa, ya Allah. Enggak lupa gitu. Maunya lupa tetapi tidak lupa. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah a'rada, berpaling. Jadi a'rada ini memberi makna ta'diyah. Memberi makna ta'diyah adalah memerlukan objek dan kesengajaan, ada unsur sengaja. Orang lalai itu sengaja meninggalkan. Tapi kalau orang lupa karena dia tidak tahu, ya kan? Maka Allah mengampuni orang yang lupa ketika tidak mengerjakan sholat pada waktunya, tapi dia harus mengerjakan di saat dia ingat. Tapi kemudian Allah mencela orang yang kemudian lalai, sudah tahu datang waktu sholat tapi kemudian leha-leha. Napa niku leha-leha? Ya santai-santai gitu. Nanti sebentar lagi itu yang kemudian disebutkan di dalam surah Al-Ma'un. Jamaah rahimakumullah, perilaku orang ini apakah nanti akan kita temui di akhirat, Ustaz?
Kalau Al-Quran sudah menyebutkan, berarti ini Allah mengabarkan sesuatu yang pasti akan terjadi di akhirat, di hari kiamat nantinya. Banyak ayat yang kemudian mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dengan kata kerja lampau, kata kerja yang menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat itu disampaikan dengan fi'il madhi. Idza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan dahsyat. Sudah merasakan Bapak Ibu goncangannya? Belum, kita belum merasakan. Dan kita tidak ingin merasakan, karena goncangan hari kiamat itu dahsyat, bukan seperti gempa. Jadi kiamat belum terjadi, tapi Allah sampaikan kemudian dalam bentuk fi'il madhi. Dalam kitab Al-Mutawwal, ilmu balaghah, Sa'duddin Taftazani menyebutkan, jika di dalam ayat Al-Quran menunjukkan satu peristiwa yang belum terjadi dengan kata kerja lampau seolah sudah terjadi, itu menunjukkan makna kepastian, pasti akan terjadi. Jadi itu banyak kita temukan dalam ayat-ayat tentang hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 125 surah Thaha, qala, orang yang kemudian berpaling dari ayat Allah, dikatakan jangan riba, terjang, jangan kemudian berzina, terjang, ini kemudian dapat balasan disempitkan hidupnya dan di akhirat dibutakan. Dia protes, qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, lima, mengapa hasyartani, engkau mengumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta. A'ma ini sebagai hal, keadaan. Jadi dia dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Mahsyar adalah mahsyarun ismul makan, tempat berkumpul, itu mahsyar. Kemudian ditarik dalam bahasa Indonesia, ditarik menjadi padang mahsyar. Pernah makan nasi padang mahsyar? Nek padang pernah. Jadi mahsyar itu bahasa Arab, mahsyarun itu tempat berkumpul. Hasyartani a'ma wa qad kuntu. Nah, wa qad kuntu, dan sungguh, dia menggunakan kata qad, sungguh, kuntu, dulunya saya di dunia, basir itu bisa melihat. Ini kemudian memposisikan seolah-olah Allah kemudian dianggap tidak tahu. Allah dianggap tidak tahu kalau di dunia itu dia itu pernah melihat. Kenapa di akhirat kemudian tidak melihat, menjadi buta, sedangkan dulu ketika di dunia itu bisa melihat. Inilah posisi yang menggunakan qad. Nih, maka Allah memberikan jawaban. Qala, Allah berfirman, kadzalika, memang seperti itulah balasanmu. Kadzalik, ya wes, pas. Apa yang kamu lakukan di dunia, kamu dapatkan balasannya di akhirat. Apa? Atatska ayatuna, atats, telah datang kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah sudah disampaikan. Fanasitaha, lalu engkau mengabaikannya. Mengabaikannya kan tidak menghiraukan, diabaikan, tidak peduli. Gak usahlah ngomong ayat-ayat Al-Quran dalam bisnis gitu. Gak usahlah bawa-bawa ayat Al-Quran dalam perniagaan, dalam pergaulan, dalam apa lagi. Gak usahlah. Ini sekulerisme, memisahkan antara dunia dengan agama. Fanasitaha, engkau mengabaikan. Wa kadzalika, begitu pula kadzalika, pada hari ini, al-yauma, hari ini, tunsa, engkau diabaikan. Jadi sebagaimana kemudian perilakunya terhadap Al-Quran yang mengabaikan, maka di akhirat pun diabaikan. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dengan Al-Quran satu kaum bisa dimuliakan oleh Allah, dan dengan Al-Quran satu kaum bisa dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Sebagaimana perlakuan kaum itu terhadap Al-Quran, itulah akan menjadi balasannya. Kalau kita tarik lebih kecil, suatu keluarga akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran yang ada pada keluarga itu. Keluarga itu menjunjung Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan pada putra-putrinya, maka keluarga itu terangkat. Satu keluarga kemudian menjadi hina dikarenakan dia menghinakan Al-Quran. Dia menghinakan Al-Quran, tidak mengindahkan, cuek, kemudian tidak mau di rumahnya ada Al-Quran dan sebagainya, mengejek Al-Quran. Allah pun akan lakukan balasan sebagaimana yang mereka lakukan. Ini adalah keberpalingan. Jamaah rahimakumullah, fa'anzartukum naran talazah, api yang menyala-nyala.
Laqad khawaftukum naran 'aziman syadidan tatawahhaju wa tatalahabu. Jadi bagaimana kemudian api yang menyala-nyala? Apinya manusia di dunia itu kalau dalam surah Al-Qari'ah, pembahasan surah Al-Qari'ah jamaah rahimakumullah, itu disebutkan baru 1/100-nya api neraka. 1/100-nya. Apakah itu memberi makna hakiki atau majazi? Kemudian ulama melihat bahwa itu adalah makna majazi, menunjukkan betapa panasnya api yang ada di dunia. Jamaah, kalau kita tanya, api yang paling panas di dunia itu api apa toh? Jangan bilang api omongnya tetangga panas ya, yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Matahari, berapa derajat Celcius inti matahari? 1000. Kalau wedus gembel berapa derajat? Wedus gembel berapa derajat Celcius? Pinten Bapak Ibu? 1000 sampai 1100. Saat keluar kawah ketika menerjang pemukiman suhunya mencapai 600 derajat Celcius. Itu yang kemudian masuk ke bunker ya, di bunker di Kaliurang. Sekarang kalau kemudian panasnya inti matahari, berapa derajat Celcius? Berapa panas inti matahari? Kita lihat. 15 juta derajat Celcius Bapak Ibu. 15 juta. Masa nggak percaya jenengan? Malah nanti suruh membuktikan. Inti matahari ada bagian matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Bara arang kita ketika bakar sate berapa derajat? Itu kena udah gini-gini, aduh. Ini bagaimana kemudian dikatakan ini baru 1/100-nya dari panasnya api neraka. Kan memberi makna majazi betapa sangat panasnya. Dalam buku tentang akhirat, dunia sekitar akhirat, itu sampai digambarkan gini analoginya. Kalau neraka jahanam itu kemudian jika berlubang hanya 1 jarum saja itu sudah bisa membakar benda yang jaraknya jauh, itu bisa terbakar, menunjukkan betapa panasnya. Nah, inilah kemudian kenapa kita tidak boleh bercanda dengan akhirat, bercanda dengan neraka. Sudahlah, kamu masuk surga biar saya nanti di neraka sambil utat-utut, gak usah bawa korek dan sebagainya. Nggak bisa. Atau kemudian nggak apa-apa, di neraka nanti bisa ketemu dengan bintang-bintang Hollywood dan sebagainya. Nggak bisa, karena mereka belum pernah melihat, maka tidak boleh bercanda, melainkan jadikan sebagai peringatan. Ini panasnya. Termasuk juga nanti kita lihat ya, hadis daripada Muslim. Mungkin di bawah ada, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamihi jamratani yagla minhuma dimaghuhu. Jadi kemudian penghuni neraka yang paling ringan siksanya, jadi penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang yang di bawah telapak kakinya itu dikasih dikasih bara api, itu kemudian otaknya itu bisa mendidih saking panasnya. Sebagaimana seseorang yang kemudian di sini inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani, orang yang paling ringan siksa di neraka itu dia menggunakan sendal, lahu na'lani, memakai sandal, wasyarakani min narin yagla minhuma dimaghuhu. Meskipun pakai sendal, ketika kakinya menyentuh alas neraka itu mendidih darahnya, mendidih otaknya, dan itu adalah ahwan yang paling ringan. Sampai demikian itu jamaah rahimakumullah, mendidih kayak apa panasnya api neraka. Maka yang disebut dengan hutomah, neraka hutomah itu menghancurkan. Manusia yang dilemparkan ke hutomah, neraka hutomah adalah hancur. Apakah kemudian habis dan selesai? Tidak. Allah kembalikan dalam bentuk utuhnya. Nanti hancur lagi. Proses kehancurannya itulah bentuk siksanya. Sisaan neraka hutomah. Jamaah rahimakumullah, alladzi kadzdzaba wa tawalla adalah orang yang mendustakan, alladzi kadzdzabal haqqa alladzi ja'at bihir rusul. Setiap yang disampaikan oleh Rasul SAW itu kemudian didustakan.
Jamaah masih ingat ketika kita belajar surah Al-Lahab, ketika Nabi SAW mendatangi salah satu pasar di Makkah, dalam satu riwayat disebut dengan pasar Dzil Majas. Rasul sudah menyampaikan dakwahnya, kemudian Rasul berpindah ke tempat lain untuk berdakwah. Abu Lahab menyusul ke tempat yang didatangi oleh Rasul. Apa? Mendustakan. Jangan kalian percaya apa yang disampaikan orang tadi. Itu mengajak orang untuk menolak apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad dilempar dengan batu kecil dan kena bagian telapak kaki bagian belakang. Itu sampai berdarah. Sehingga orang bertanya, siapa itu yang melempar dan siapa yang dilempar? Itu yang dilempar adalah orang yang menyebut dirinya sebagai nabi, dan melempar itu adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Maka orang yang mendustakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk pendusta kebenaran. Baik yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, termasuk juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini ringannya. Seseorang ketika tidak mampu melaksanakan sunnah Nabi, ibadah sunnahnya, maka jangan mencela orang yang mengerjakan, dan juga jangan mencela sunnah itu sendiri. Jangan menjadi orang yang paling nyunnah, kemudian dia akan mengejek orang yang tidak melaksanakan sunnah tersebut. Karena sunnah sendiri itu adalah yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan karena tidak mampu maka tidak menaikkan dosa. Tetapi kemudian yang meremehkan sunnah, alah ngapain itu cuma sunnah, itu sudah masuk di sini, kadzdzaba, mendustakan. Itu jika tidak mampu melaksanakan sunnah nggak apa-apa, tapi kalau sampai kemudian mengejek sunnah itu sendiri, seperti salah sunnah tahiyatul masjid, ngapain tahiyatul masjid gitu, atau sunnah yang lainnya, itu berarti mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita membahas yang abtarnya. Munbatir adalah sebutan orang Arab yang tidak memiliki keturunan dari anak laki-lakinya. Dan Nabi Muhammad termasuk di situ. Nabi Muhammad punya cucu Hasan Hussein bukan dari anak laki-laki beliau, tapi dari putri beliau. Maka disebut dengan munbatir. Saat Ibrahim meninggal, Abdullah juga meninggal, semua putra Nabi Muhammad meninggal, itu jadi bahan ejekan. Nah, itulah termasuk orang yang mendustakan di sini. Wa kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi an rabbih. Jadi mendustakan yang datang dari Nabi dan mendustakan yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah a'radu anil iman, dia tidak mau beriman. Jamaah rahimakumullah, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mengikuti syariat dan hukum-hukumnya dan taat terhadap perintahnya. Nah, ini satu ancaman. Ancaman ini berlaku untuk umum. Adalah kata alladzi. Sekalipun alladzi ini disampaikan untuk muzakkar laki-laki, tapi juga bermakna perempuan. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau menyebut laki-laki, perempuan masuk di dalamnya. Tapi kalau menggunakan kata perempuan, laki-laki masuk di dalamnya tidak masuk. Apakah mungkin ini yang menginspirasi istri yang di sana ngomong pada suamimu, suami, uangmu ya uangku, uangku gitu. Jadi uang suami, uang istri ya uang istri. Kalau di dalam Al-Quran domir misalkan yang digunakan atau bentuk isim yang bentuk laki-laki, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu bentuk laki-laki, termasuk laki-laki di dalamnya dan perempuan di dalamnya. Tapi kemudian kalau khusus untuk perempuan, ya nisaul muslimat, hadis Rasul SAW, wahai perempuan yang muslim, itu lelaki tidak dimasuk di dalamnya. Karena hadis ini berkaitan dengan la tahqiranna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan pemberian dari tetangganya meskipun berupa sop kikil. Jadi gak boleh sop kikil kambing, sop kikil Jogja. Mari kita lihat Bapak Ibu, enak nggak? Enak. Tapi kalau kita lihat konteks orang Arab, yang namanya kaki kambing itu nggak dimasak, itu dibuang. Gitu. Akhir-akhir ini aja kemudian terus dijual. Bukan kaki kambing, kepala kambing yang dijual.
Kalau ada tetangga yang suka ngasih, kan ibu-ibu membeli hantaran. Kalau memberi hantaran kok berupa sop kikil, terima. Jangan kemudian diledekkan, sop kikil kok dikasih, untuk apa ini? Jangan meremehkan pemberian. Misalkan bapak ibu, bapak-bapak dikasih tongseng kepala sapi gitu, atau rujak cungur. Oke, pernah kebayang rujak cungur? Ya mari. Rujak cingur kok cungur ya. Rujak cingur Surabaya. Oh, luar biasa ini. Yang bisa masak enak. Kami nyoba masak, gagal total. Ini maunya memuliakan tamu, kita lihat loh, kok nggak berkurang? Ya Ustaz, sudah kita makan, mana nggak berkurang? Ternyata masaknya kurang menyelera. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat di sini. Ini adalah orang-orang yang durhaka. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempertahankan ketakwaan. Orang-orang yang al-ashqa, paling celaka pun masih diberi kesempatan oleh Allah selama dia masih hidup di dunia. Jadi Allah masih memberikan kesempatan. Tetapi kalau sudah meninggal dalam keadaan celaka, itulah kemudian tertutup. Tinggal kewenangan Allah. Allah bersedia mengampuni dosanya atau tidak. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian sebaliknya adalah wa abana sabilan najati minan nar. Ada kok. Ada cara untuk selamat dari neraka, ada. Jadi Allah kan selalu memberikan dua pilihan. Seperti dalam surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ada dua pilihan. Kita tutup dulu yang cungur, rujak cingur ya. Anjir, kita tutup dulu. Aduh, Masya Allah. Siapa tahu di luar nanti ada rujak cingur. Surah Asy-Syams ayat yang ke-7. Nanti kita lihat ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Ya, kita lihat dari sini dulu. Nah, ini. Wa nafsi wa masawa fa'alhamaha. Allah mengilhamkan kepada jalan kejahatan, wa taqwa, dan ketakwaan. Jadi kita menemukan dua perilaku yang berbeda, dua amalan yang berbeda. Kembali pada kita. Kita mau pilih yang mana? Ketika kita dikasih dua pilihan, mau yang jahat atau yang takwa, Allah sudah memberikan pilihannya. Pilihlah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Maksudnya adalah beriman, memilih ketakwaan. Tapi bagaimana yang memilih kejahatan? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang telah mengotori jiwanya itu dengan kekufuran. Ya, Allah memberikan dua pilihan, kemudian menunjukkan ini yang harus dipilih. Jangan pilih yang itu. Kalau sudah dikasih bocorannya, kok kemudian milih salah, itulah kemudian pantas untuk diazab, faliyadzubillah. Nah, jalan selamat dari neraka itu adalah wasayujannabuhal atqa, adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ketakwaan kita itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, yang Allah terima dari korban kita itu bukan daging dan darah sembelihan, tapi ketakwaan. Seberapa takwakah kita dengan ibadah korban tersebut? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang bertakwa itu kemudian tidak eman dengan hartanya. Ada yang kemudian mereka keluarkan untuk si penerima. Maka sudah ada plottingnya kan Bapak Ibu. Kita dengarkan azan. Allah
Jamaah rahimakumullah, kita cukupkan di sini dengan satu hadis yang disebutkan riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara illa syaqiyun. Jadi tidak akan masuk neraka kecuali orang yang durhaka. Qila wa man syaqi? Orang yang durhaka itu siapa ya Rasul? Qala alladzi la ya'malu bi ta'atin, orang yang tidak beramal dengan ketaatan, wala yatruku lillahi maksiatan, dan orang yang tidak meninggalkan maksiat karena Allah. Jadi dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda, setiap umatku yadkhulul jannah. Jadi setiap umat Rasul SAW itu adalah masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang membangkang, tidak mau masuk surga. Siapakah mereka ya Rasul? Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan ditanya masuk surga itu gampang atau susah Bapak Ibu? Masuk surga itu gampang atau susah? Gampang gitu. Maka kan banyak buku-buku yang dijual di toko buku itu menyatakan bagaimana cara masuk surga, sekian langkah menuju surga, atau kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang ditulis oleh yang Imam Ghazali, ya, adalah Minhajul Abidin, tangga-tangga manhajnya orang yang beribadah ila Jannati Rabbil Alamin, sampai pada surganya Allah Tuhan semesta alam. Pernah nggak Bapak Ibu ke toko buku kemudian mendapatkan cara cepat masuk neraka? Ada nggak gitu yang dijual? Kan nggak ada gitu. Malah meskipun tidak ada yang nulis seperti itu, kayaknya kok orang pada pinter banget ya ke neraka itu ya, padahal nggak ada bukunya gitu. Oleh karena itulah setan selalu menghiasi kemaksiatan dengan keindahan, dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pakatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.